Oke, pagi ini jam 7 pagi di rest area kilometer 97 Tol Cipularang. Kita buang sampah dulu. Oke, kita bongkar-bongkar dulu. Sarapan. Kasih bangun Yuma. Ada yang lagi sarapan. Mama suruh. Ada kopi simple. Asik. Yumna belum bangun. Waduh, tambah nyenyak itu. Barang aman. Cek aja di Google berapa. 78 kilo lagi dari 200 menuju Cirebon. Wow, apa itu? Kok sekolahnya kira berhenti? Oh, ini ya, sinyalnya ya. Masuk kota Cirebon. Ini di kotanya bener ya? Tapi ini tulisannya di sini Jalan Raya Cirebon Bandung. Yang jelas sudah keluar tol lah. Bisa. Nggak, kita kan masih dulu beres-beres dulu. Kalau memang diizinkan, kita langsung turunin barang-barang. Tinggalin. Kan masukin ke tenda toh. Aman. Karena kita mau cuci mobil pun kan atap di atas harus dibuka. Oh, Niko. Tadi makanan apa di sini? Apel gentong ya? Di mana apel gentong? Kepala gentong. Di satu nama makan nonton itu ada pokoknya kayak kuah daging. Terus Ini soto Klaten udah 2 kali lihat ini. ya ada 2 sini, apel gentong sama klaten. Itu ada empal asem. Nah, empal asam. Ini empal gentong, empal asem. Empal gentong tuh apa sebenarnya? Hah? Empal gentong. Itu daging sapi yang dimasak 5 jam. Jadi dia empuk dagingnya. Dia kayak kuah daging gitu loh. Ada santan. Tapi kalau empal asam itu kayak dimasak bening tapi rasanya asam. Tapi daging juga, daging sapi. Ada sini ada tadi. Hehehe. Udin sedunia. Di mana-mana semua yang empal gentong. Cari oleh-oleh. Nih ada oleh-oleh nih. Kerupuk semua ya. Tadi kan kita udah telepon tuh ke masjidnya. Jadi kita nanya dulu. Berkah Iya. bisa bermanfaat untuk tempat kelahiran. Amin. Minimal. Iya betul. Jadi tahun ini saya nulis ada 2 buku sebenarnya. Buku pertama itu tentang masjid. Tentang masjid. Saya nggak berani mengarah ke fikihnya ya.
karena saya juga bukan ahli fikih walaupun saya memang santri, tapi saya memang 9 tahun ini bergelut di manajemen. Sehingga saya tulis buku tentang manajemen dan agenda saya keliling Indonesia, Pak. Saya keliling Indonesia, Pak Ustadz. Saya kasih buku saya free ke masjid. Dari masjid ke masjid saya mampir. Kemudian saya kasih buku, terus lanjut lagi ke masjid berikutnya. Ketika saya lelah, saya buka tenda di pinggir jalan. Seperti itu terus. Nah, ini kali ini saya tiba di Cirebon. Ini pertama kali juga saya tiba di Cirebon. Kemarin tadi malam nginep di Masjid Al Irsyad di Bandung Barat. Bandung Barat. Itu masjid keren banget juga. Yang kotak itu ya? Iya, dia kotak ceper. Kotak kan? Ceper. Kemudian kita sholat itu di depan ada kolam ikan. Iya. Dingin banget, masjidnya memang nggak perlu AC. Segi 4 kan kotak. Segi 4 ke sana. Nggak tingkat juga. Jadi kita lihat dari luar tuh kayak gepeng gitu. Iya. Bagus, adem, karena lelah kita istirahat di situ dan alhamdulillah pagi ini udah tiba lagi di Cirebon. Di Cirebon ada 2. Naik apa? Saya bawa kendaraan sendiri, Pak. Oh, oke. Saya nyetir sendiri. Amin. Saya bawa keluarga, anak-anak semua ikut. Oh, bawa keluarga? Semuanya ikut. Supaya mereka juga punya pengalaman safar. Udah punya anak istri ya? Udah. Udah nikah, Pak. Orang mana tuh? Istri saya orang Sulawesi. Ketemu di mana? Ketemu di Jayapura, Pak. Jadi di Jayapura itu perantau banyak. Kalau di kotanya aja, kotanya aja. Tapi memang untuk keseluruhan kita masih minor, walaupun total penduduk sih nggak nyampe 3 juta di Papua itu. Seluruh Papua dan Papua Barat. Tidak nyampe 3 juta ya? Nggak nyampe 3 juta. Untuk agenda dakwah di sana jauh lebih penting. Makanya saya kesini hanya sekolah, saya akan tetap balik ke sana. Banyak yang bisa dilakukan di sana. Nah, ini buku, Pak. Iya. Saya hadiahkan ke Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Jangan bangun masjid lagi. Nama antum Muhammad Bahabudin Amin. Iya, Muhammad Bahabudin Amin. Ini DKM-nya di sini aktif sekali, Pak ya? Aktif. Ini masjid yang aktif. Informasi saja. Ini menurut versi dari Trans 7 ya, waktu tahun 2010 kalau salah. Ini 100 masjid terindah di Indonesia. Alhamdulillah. Dan 10 masjid terindah dan termakmur di Indonesia. Masya Allah. Luar biasa. Jadi menurut Trans 7 kan sudah melanglang ya. Betul. Baik. Di atas Jawa Barat ini Istiqlal udah pastilah. Terus Masjid Raya Bandung. Iya, saya Udah tahu, kemarin. itu ramai. Nah, di Cirebon ini wilayah 3 ini At-Taqwa. Apa indikasinya? Setiap jamaah zuhur asar itu selalu banyak. Selalu banyak. Betul. Kita bisa membuat perbandingan paling tidak itu 500 jamaah laki perempuan minimal. Setiap kali sholat. Setiap waktu zuhur, asar, maghrib. Kalau Kalau subuh ya minimal 2 saf. 2 saf ya. Sekitar hampir 100 di bawah 100. Tuh, Nah, itu indikator makmurnya adalah tentang kegiatan rutin. Adapun yang kegiatan lainnya juga cukup banyak. Berarti sampai sekarang kegiatan rutin selain sholat fardu masih, Pak ya? Banyak. Ya? Kita untuk aktivitas ini kan ada beberapa UKM ya untuk kegiatan masjid. Ada lembaga zakat, ada lembaga ekonomi. Iya, ini saya lengkap sekali. Lembaga pendidikan, ada sekolah, lembaga tahfiz juga ada sekolah tahfiz juga. Walaupun tempat terbatas, tanah hanya 8.000 meter, Baik. makanya untuk pengembangannya kita sangat terbatas. Maka kalau ada orang yang berwakaf itu tempat lain untuk pengembangan. Oh, buka cabang maksudnya? Iya, coba. Takwa gitu ya. Walaupun untuk masa pandemi kayak gini sekarang tetap penyesuaian ya kegiatan-kegiatan. Iya, kita sempat katakanlah mengikuti kegiatan pemerintah bulan April, Mei itu 2 bulan itu kita tidak mengadakan sholat Jumat. Nah, mulai bulan Juli kita mulai berangsur-angsur. Ya, ini belum sampai 100% seperti ketika belum ada ini. Gitu. Jadi jamaahnya itu juga kita suatu distancing. Jadi dijaga jarak. Ya. Jadi kalau full itu paling separuh dari jamaah yang normal. Betul. Termasuk pengajian berarti ya? Ya. Untuk pengajian kita belum semuanya aktif. Tapi sudah ada yang aktif beberapa ya? Sudah beberapa pengajian sudah. Baik. Dari PT ICS
Semalam saya ke masjid kemarin sore sebenarnya, ke Masjid Raya Bandung itu. Di situ juga cukup berkesan ya, karena ternyata DKM-nya 24 jam. Betul. Jarang loh itu, jarang. Karena sebelumnya saya ke Jakarta Pak, saya mau di Jakarta masih banyak masjid keren itu yang saya nanya DKM-nya mana, nggak pernah datang. Ya agak sedih juga. Tapi walaupun nggak ada kegiatan, hanya sholat fardu, tapi DKM-nya aktif. Jadi shift-nya jam 9 kalau nggak salah. Ada namanya Ustadz Sulham. Ustadz Sulham dia bilang nanti kalau kamu Masjid Raya Cirebon ketemu namanya Dr. Ahmad Yani, katanya teman beliau. Yang di Bandung tadi di Bandung. Yang di Bandung, yang Masjid Raya Bandung. Itu katanya termasuk pejabat di DKI sini. Betul, kebetulan dia juga dosen. Oh, dosen. Dosen event Cirebon, jadi Baik. aktivitasnya itu paling sore. Oh, berarti sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Oh, iya. Kita ini punya beberapa staf, ada 4 staf yang mewakili beliau. Ada ADM, ada keuangan dan sebagainya. Oke. Termasuk kita juga rata-rata 1 bulan 1 kali itu ada mualam. Kita memberi pelayanan ikram mualam. Oh, baik. Untuk berikut pembinaannya sampai kita terbitkan surat keterangan sebagai mualam. Sejak tahun 2008 sudah ada 160-an mualim kita fasilitasi. Wah, itu pekerjaan nggak ringan Iya. ya, Pak. Didampingi sampai berapa lama minimal Pak setelah mereka? Kita kan target 10 pertemuan. Cuma terkadang mereka dari luar kota, maka saya titip kepada ustadz terdekat gitu Ustadz aja. terdekat. Karena ada aktivitas nggak bisa ke sini. Terkadang minta hari Minggu, mintanya kali libur. Iya betul. Tapi hari biasa mereka datang. Mereka ini berarti termaksud ekonominya dibantu Pak ya? Karena mereka kan salah satu masuk yang 7 Iya. wakaf ya? Bukan zakat maksudnya? Betul. Kalau mualaf kan bagian dari asnaf ya, yang Iya. bagi zakat ya. Cuman Berarti masih ditanggung semua ya? nggak kebanyakan mereka mampu ya, jadi kita Oh, paling kasih mantap, apa ya. namanya, ya kasih cenderamata gitu. Ya. Ya tapi kalau yang tampaknya membutuhkan itu. Iya betul. Harus dijaga soalnya. Betul. Masih goyang gitu kan? Iya iya. Oh, alhamdulillah. Saya dengar katanya ada hotelnya juga Pak? Ada kita punya 7 kamar. 7 kamar. Itu semua masuk pemasukannya ke kas masjid? Iya. Jadi kita ada pemisahan di sini, ada yang murah di infak, ada yang hasil katakanlah bisnis gitu. Iya. Penyewaan gedung, penyewaan kamar, kemudian kios itu kelompok bisnis kita bisa Pak. Jadi kalau untuk bisnis ini berarti bisa untuk lebih leluasa dibanding infak. Betul. Kita punya 25 karyawan di sini berbagai bagian. Ini juga termasuk Pak? Ya, termasuk Kronologis ini? kronologis ini termasuk. Dan bagian sesi muadzan, imam peribadatan, kebersihan dan lain sebagainya. Gajinya dari mana Pak? Dari keropak itu. Oh. Dari keropak itu. Nah, Kalau kas masjid nggak dipakai untuk gaji? ya kas wajib itu keropak itu untuk sebagian besar untuk Ke gaji karyawan juga? dan pemeliharaan personal betul. apapun lah gitu. Hmm. Termasuk ya kegiatan-kegiatan. Gitu. Ini keren banget ini ada CS-nya. Ternyata waktu saya telepon, kaget saya. Wah, diangkat sama customer service kayak kita telepon bang ini. Iya, iya. Keren Pak, keren. Gitu. Jadi 24 jam customer service? Kita dulu kalau customer enggak siang aja. Siang aja ya? Tapi kalau masjid sebelum pandemi kita 24 jam. Kita pasang jaga malam. Iya, betul. Nah sejak ada pandemi kita tutup kalau malam. Jadi pelayanan siang aja. Kalau ada tamu malam koordinasi dengan security. Karena tidak seperti itu ya? Paling ya tetap kita kunci. Hmm. Kalau mau sholat ya pasti di terselasar aja. Oh iya, betul. Jadi pernah jadi sampai bulan Februari lah kita ada sampai jam malam gitu. Makanya tamu malam leluasa gitu, kayak itikaf bisa bebas. Betul. Jadi kalau di Bandung berapa jam ya? Bandung ya? Perjalanan tadi saya... Bukan operasional buka itu berapa Oh, jam ya? kalau Masjid Raya Bandungnya, itu DKM-nya 24 jam. Tapi mestinya Masjidnya sama? buka gitu ya? Ada tamu buka. Buka. Kalau tadi malam saya kan bermalam di Masjid Al Irsyad itu juga DKM-nya sih cuma sampai jam 5. Terus malam tuh kosong. Yang jaga 24 jam itu security. Tapi masjidnya buka 24 jam. Hanya pintunya tuh ditutup, pintu gerbang. Jadi orang yang mau keluar masuk ya izin gitu. Nah, saya karena sudah masuknya jam 6,
Jadi pas ditutup, ya udah saya udah aman di dalam. Dalam gerbang ya. Iya, udah aman. Jadi kita juga, saya juga di halamannya situ buka tenda segala macam, nggak aman, merasa aman kan? Oh jadi nggak dalam masjid ya? Enggak, Jadi buka tenda. dingin sekali, luar biasa. Dingin sekali. Masjidnya itu kita masuk itu ke dalam kan depannya itu langsung lubang. Iya. Terus depan ini air, itu udah langsung gunung. Jadi wah, Terus ada bola ya bola. ada bola gitu kan. Saya bilang wah itu luar biasa. Nah, Unik. yang menarik itu cleaning service-nya standby. Jadi kebanyakan masjid itu kan cleaning service datang pagi membersihkan, siang sore kotor terserah ya. Kalau yang di sana itu mereka setiap 15 menit mutar bersihin. Oh, Kayak kita di hotel lah gitu. Mereka lalu lalang. Makanya waktu saya datang ke sana cuma ketemu cleaning service. Karena DKM-nya udah nggak ada, saya datangnya malam soalnya. Nah terkait dengan tulisan ini, judulnya malah ini ya. Kira-kira tentang apa ini isinya? Dari judul jangan bangun masjid ini. Ini sebenarnya yang kita bahas di sini adalah sebagian besar adalah solusi. Bagaimana masjid-masjid lain itu bisa ngikutin, salah satunya adalah contoh seperti masjid At-Taqwa sekarang. Bagaimana bisa maksimal melayani umat, bagaimana bisa memaksimalkan fungsi masjid yang sebenarnya. Karena kita lihat sendiri kan, Pak Ustadz juga pasti tahu ada beberapa masjid yang ya itu tadi kita cerita, yang DKM-nya nggak pernah datang, yang orang mau sholat itu malah pintunya dikunci, yang kalau kita mau, jangankan kita berharap mereka punya fungsi sosial jalan, ini kita fungsi baris utamanya saja untuk ibadah itu masih bermasalah. Karpetnya lah, ya kamar mandinya lah, nah itu yang ingin kita benahi. Karena kan sekarang kan banyak orang mikirin bagaimana caranya mempersatukan umat pakai kendaraan ekonomi lah, pakai kendaraan politik. Dari sisi kami berpikir justru kendaraan yang paling solid sekarang adalah masjid. Bagaimana masjid itu bisa merangkul semua orang, semua elemen sehingga kita bisa kompak kembali. Nah makanya buku ini kami buat, dan insya Allah buku ini hanya salah satu cara supaya kami bisa mengingatkan banyak orang. Buku ini nanti bisa dijadikan salah satu referensi. Saya yakin juga Pak Ustadz punya banyak referensi, tapi mudah-mudahan dengan saya ngantar, dengan saya ngasih seperti ini, saya ingin sih jadi bagian, saya ingin terlibat, saya ingin memberi kontribusi walaupun kecil, sehingga nanti ketika saya udah dipanggil sama Allah, saya bisa jawab sama Allah, saya pernah bikin kontribusi walaupun kecil. Saya tahu perubahan ini sudah dekat sih Pak, tapi mudah-mudahan saya adalah ngambil peran sedikit di situ. Gitu. Kemarin saya sempat ke DMI sebenarnya, tapi sedih sekali, kantor DMI tutup. Di Jakarta, pusat. Ketuanya JK. Iya, khusus. Saya pikiran saya rolling lah, atau misalnya ada 2 atau 3 orang, ternyata jadi siang. Jadi saya nggak sempat ketemu siapa-siapa, bahkan nitip buku pun nggak bisa. Kemarin di Jakarta ada beberapa masjid yang memang kosong sama sekali DKM-nya, terpaksa saya titip ke security. Tapi di DMI saya berharap kemarin bisa nitip pun nggak bisa. Jadi sampai hari ini saya belum koordinasi sama mereka. Saya udah browsing websitenya, tidak ada nomor kontak. Saya messenger di Facebook, tidak dibalas. Jadi ya saya jalan aja dulu. Pengennya sih kemarin suwun lah istilahnya kan, izin lah saya mau jalan gitu. Tapi mudah-mudahan next time bisa kolaborasi sama mereka. Afwan ini saya belum dapat namanya Ustaz. Oh, saya Nur Ali. Ustaz Nur Ali. Masya Allah. Berarti asli Cirebon Ustaz? Saya asli Cirebon. Saya di sini sejak tahun 2007. Oke. Di At-Taqwa ini. Oh, 12 tahun ya? Iya, 13 tahun. 13 tahun ya. Baik. Ini ada 2 masjid sih di Cirebon sini. Saya rencana hari ini selesaikan, kemudian besok saya berangkat ke Semarang. Dari Semarang ke Jogja, Solo, kemudian ke Surabaya, terakhir di Malang. Jadi di Jawa ya? Keliling Jawa. Kalau masih kuat sih, rencana sama istri pengen sampai ke Bali. Ada target sana namanya Masjid Muhammad. Tapi kami nggak bisa maksain diri, kami nanti di Malang cek kondisi dulu. Karena kita juga nggak ngoyo sih, maksudnya kalau capek ya udah mampir gitu. Nanti sama keluarga ya? Sama keluarga, sambil asik-asikan lah. Touring ya? Sambil touring, anak-anak juga kan supaya ada pengalaman. Iya. Supaya ada pengalaman jalan, ada pengalaman safar. Dan safarnya pun kan kita juga nggak cuma safar gitu, ada sesuatu yang dibawa. Iya.
ya berkah, mudah-mudahan ada keberkahan. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya.